Tuhan, saya sangat dapat berkat banyak Pak. Sebelum saya ikut BGA, saya kalau membaca Mazmur ya seperti itu. Tapi setelah saya baca BGA, ada yang bisa diulas, ibaratnya orang Jawa itu diocek satu-satu. Itu kalau saya berbagi. Nanti saya akan pulang, saya akan coba terapkan mungkin untuk membaca kitab yang saya tidak terlalu suka, misalkan kayak Imamah, Ulangan, Bilangan, itu kalau saya berbagi. Tapi kalau untuk pelayanan di tempat saya yang lebih banyak aktif itu ibu-ibunya. Dan kalau saya lihat di medsos ataupun yang lain, memang Indonesia itu memang negara yang figur ayah itu kurang. Kita itu adalah fatherless, belum lagi rentetan kasus-kasus yang dibuat oleh suami, misalkan judi online ataupun apa. Dan gereja di tempat kami melayani, puji Tuhannya bapaknya itu belum aktif. Dan tapi selama ini saya mengalami kendala. Jadi kalau saya besuk, suami saya tidak ikut, saya tuh mesti kan lebih banyak ke istrinya. Kalau suaminya itu saya seringkali, oh gimana Pak tentang pekerjaannya, kenapa? Dan mereka kan mesti begini dan seringkali saya mendapatkan hambatan cara psikologis, pendekatan bagaimana pemikiran seorang laki-laki itu kan tentunya kurang, sebab saya seorang perempuan dan saya tentunya kurang objektif. Saya lebih banyak membela istri, saya akui dalam penggembalaan. Dan tapi lewat PGA saya bersyukur sekali saya menemukan cara, oh ini Tuhan yang Tuhan. Jadi setiap ada kegiatan saya ingin Tuhan tolong berkati saya mau lebih baik lagi. Apa yang harus saya buat lewat ini, terutama untuk diri saya dan untuk pelayanan. Mau tahu apa yang ada dalam pelayanan tempat kami. Nah, lewat media ini, jadi ketika nanti saya ketemu bapak-bapak, oh saya akan coba terapkan. Jadi ini lebih sederhana, lebih tenang, lebih apa, tetapi membuat kita berpikir sejenak, kita mengolah pemikiran secara apa ya, tidak hanya secara rohani, tetapi pola pikir, apa yang ditemukan, siapa. Jadi lebih sederhana, tapi lebih mengena. Dan ya, saya berharap menjadi perubahan yang besar bagi bapak-bapak di tempat kami melayani. Puji Tuhan, ya. Apa yang kita baca? Apa yang kita gali? Alkitab. Kenapa? Karena kita hamba Tuhan. Kesukaan kita harusnya Alkitab, firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, 2 hari ini kita kembali diingatkan lagi ya, iman percaya kita harus bersumber dari yang Tuhan. Kita harus mengerti Alkitab, firman Tuhan. Itu harus menjadi kesukaan kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan bisa menerapkan, bisa menjelaskan, bisa melayani umat Tuhan tentunya dengan lebih baik lagi. Kesan saya selama 2 hari ini kepada Bapak ya, saya ya bukan ya, tapi Mateng H, Bapak Dolah ya. Terima kasih ya, beliau selain lembut juga kemudian dalam hal menyampaikan ketegasannya pun ada, tetapi lebih ditutupi dengan kelembutannya, dan itu sangat bagus sekali. 2 hari ini betul beliau lelah, capek, tetapi dari awal sampai terakhir semangatnya itu nampak ya. Terima kasih. Saya istilahnya itu semuanya karena Tuhan Yesus. Amin. Ya, bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Rio. Saya senang pada hari ini. Yang pertama, itulah pengajarnya. Saya kira cocok sekali ya sebagai pengajar yang baik sekali ya. Juga dalamnya juga ada jiwa sebagai gembala. Jadi pengajar sekaligus penggembala ini itu pakai yang luar biasa kayak. Jadi bisa bicara. Yang kedua, dari sisi materi sih, kalau bagi saya itu sikapnya menyegarkan kembali
mempertajam dan juga memperluas. Saya sudah pernah belajar hal ini, itu tadi yang sifatnya menyegarkan, mempertajam dan memperluas. Ya. Memang baca Alkitab harus berdasarkan teks dan konteks. Ya. Itu satu rangkaian yang bisa dicomot-comot gitu ya. Nah, ini penekanan kesan tadi ya, sehingga kita dalam menafsirkan nggak jauh-jauh dari situ. Walaupun kita yakini Alkitab itu saling menafsirkan ya, dari keseluruhannya ya. Tapi yang terbaik adalah penafsiran, penjelasan dari teks dan konteks yang terdekat. Itu, dan ini memang perlu kita terus terapkan ya dalam mengisah teduh kita atau hal yang lain. Nah, dan memang ada suatu bentuk Alkitab tadi kita ketahui ada syair, ada surat, ada sejarah dan macam-macam yang lain ya. Itu cara pemahamannya, penafsirannya memang berbeda-beda. Supaya kita nggak ada tafsir yang salah, misalnya algoris itu ya, lalu berdasarkan pengalaman, lalu mencari dukungan begitu ya, bukan. Tapi kita menggali, baru kita hubungkan dengan pengalaman. Kita terapkan, kita bagikan tadi. Itu yang bagus sekali. Mari pola ini kita tumbuh kembangkan bersama-sama dalam kehidupan kita dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Ya, bagus sekali dijadikan. Terima kasih. Pak Dola sudah mengajar kami dari hari kemarin sampai sekarang. Saya mengucapkan terima kasih. Kalau pesan-pesan saya di sini adalah saya bukan bersaksi, tapi pesan-pesan aja ya. Tapi banyak kesannya sih. Karena saya lihat dari pelajaran pertama sampai dengan hari ini, 2 hari ini, diajarkan dengan pola sistematis untuk baca Alkitab dan menafsirkan. Jadi kita dari mulai kata per kata, lalu satu perikop itu dibaca, lalu hubungan antara ayat dengan ayat itu memang sangat penting lah. Jadi itu yang saya dapat saya ambil, dan mudah-mudahan saya bisa berbuah gitu ya. Amin. Dan saya pikir lagi saya masih rindu juga dengan bega yang kedua, karena ini pasti ada lanjutannya, nggak mungkin bega satu saja. Saya percaya Tuhan akan memberikan lanjutannya. Itulah Pak, biarlah Bapak dikasih selamat untuk semua Tuhan. Amin.